Saya, Julmansah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini Anda sedang menyaksikan program podcast Sikap dari ntb1.com. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Pak Julmansah SHUT MAP. Beliau seorang kepala dinas yang menurut kami masih muda dan energik. Ya, karena masih muda dan energik, kita sapa dengan Bang Jul. Gimana Bang? Iya, asal jangan Bang Zul saja. Bang Jul. Gitu. Ya, Bang Jul baru saja pulang dari event MXGP. Tapi yang unik dari beliau adalah bukan untuk nonton, tapi untuk pungut sampah kabarnya. Nonton itu bonus saja. Nonton bonus, jadi ke sana untuk merapikan atau memungut sampah-sampah di sekitar arena MXGP. Nah, kita tanya-tanya ke beliau oleh informasi apa yang bisa kita bagikan kepada pemirsa NTB1, pengalaman-pengalaman, karena kami dengar sampai 18, sekian ton sampai dengan hari terakhir sampah dipungut di arena MXGP. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman seperti apa, Bang Jul? Ya, jadi betul. Saya itu ke MXGP itu sebenarnya bukan untuk nonton, Bukan untuk bekerja. Iya, iya. Kalau yang lain itu kan kepala-kepala yang lain itu untuk nonton. Ya. Saya sering mengatakan kami datang ke sana itu untuk bekerja, bonusnya nonton. Oke, bonus Jadi, nonton iya. ya. Jadi selama H-2 kami udah di sana. Oke. Teman-teman ada 168 relawan yang terdiri dari Satgas Zero Waste Dinas LHK NTB, kemudian tim dari Dinas LH Sumbawa, kemudian Pramuka, Kuarda, termasuk ke teman-teman di Balai KPH yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa, ada 5 KPH, ditambah dengan komunitas bank sampah. Dalam hal ini yang terlibat adalah komunitas WISIF. Ya, WISIF. Ya, WISIF. Anak-anak muda yang saya kira militan juga. Oke. Karena mereka setiap malam selama event, mereka tidur di musola. Dan hampir setiap malam mereka sholat tahajud. Sholat tahajud. Luar biasa anak-anak Ya. muda. Mereka ini orang-orang militan disebut tadi. Tentu saja ini kan orang-orang khusus atau kawan-kawan yang lewat proses seleksi atau proses perekrutan yang mungkin tidak biasa ya, karena berurusan dengan sampah ini juga butuh orang-orang yang punya keikhlasan mungkin untuk sampai mau ketika orang lain bereforia dengan tontonan, tapi mereka justru konsentrasi untuk mengincar sampah-sampah yang berterbaran di arena. Bagaimana proses mendapatkan orang-orang yang menurut kita ini orang militan ini gitu? Ya, sebagian besar dari komunitas itu kan mereka mengajukan diri. Jadi mereka sudah menawarkan diri untuk menjadi relawan selama MXGP. Kemudian tim Satgas yang memang dia setiap harinya bergelut dengan sampah. Kemudian tim Dinas LH Sumbawa juga terkait dengan sampah. Bahkan kepala UPT persampahannya juga ikut terlibat, kepala bidangnya ikut terlibat mengawal proses. Jadi saya selama MXGP berlangsung 3 hari itu, saya 2 hari full berada di TPS, tempat pemilihan sementara. Ya. Nah, tadinya TPS itu berada di dalam area MXGP. Okay. Kemudian teman-teman mempertimbangkan keefektivitas dan kemudian lalu lintas kendaraan itu kurang fleksibel, kemudian TPS-nya dipindahkan ke luar arena sehingga tidak ada hambatan, karena kan untuk masuk ke arena MXGP itu kan butuh stiker khusus. Ya, tidak ada semua pas khusus ada pas khusus, tidak semua kendaraan bisa masuk. Bahkan kendaraan kepala dinas pun dia harus parkir, tidak boleh sampai dengan di dekat pedok sana. Padahal kita melakukan mobilisasi sampah itu kan mobil dia. Bisa masuk di dekat pedok juga, berada di sekitar PIP juga. Jadi memang akhirnya kita putuskan TPS berada di luar arena.
idealnya dia berada di dalam ya, karena untuk memudahkan mobilitas teman-teman. Nampaknya tidak begitu. Artinya kan ini dengan penyelenggara mungkin yang belum ketemu mungkin komunikasinya atau seperti apa? Enggak juga, karena memang situasinya debu. Oke. Jadi debunya itu sangat mengganggu teman-teman untuk memilah sampah. Jadi kita pindah itu di arena yang relatif debunya tidak terlalu banyak, sehingga proses pemilihan itu bisa berlangsung lebih smooth. Nah, dan itu teman-teman mesti bekerja untuk terus menyisir sampah-sampah pada bak sampah yang kita telah tempatkan dari 200 unit bak sampah di sekitar 100 titik lah kurang lebih. 100 titik. Bak sampah itu ditempatkan dengan harapan ada kesadaran para penonton untuk tidak membuang sampah dengan melihat sampah yang terdekat dari posisinya. Itu kan ada 100 titik bak sampah, dan saya yakin juga sudah ada sosialisasi sebelumnya kepada penonton untuk itu di mana-mana mungkinnya buang sampah pada tempatnya. Itu kan tanpa diimbau juga sebenarnya harus ada kesadaran. Tapi saya juga sempat melihat ada postingan di media sosial itu di arena di panggung utama misalnya, panggung utama konser itu masih ada sampah. Di sekitar area juga masih ada sampah. Meskipun pada akhirnya di-clean-kan oleh kawan-kawan itu. Nah, ini kan mungkin soal kesadaran penonton atau masyarakat yang datang ke sana untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti apa sih Bang Jul melihat ketika fasilitas sudah disiapkan, tapi masih ada sampah yang bertebaran gitu? Ya, padahal kita sudah membuat beberapa spanduk dan himbauan di berbagai tempat di sekitar arena. Ya. Di pintu masuk, di beberapa pintu VIP, di beberapa gate 1, gate 2, gate 3, di sekitar arena UMKM. Kita tempatkan spanduk dengan harapan para penonton membaca bahwa mereka diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Termasuk juga sampah yang berasal dari konser musik. Konser musik, betul. Nah, sampah konser musik itu baru kita clean itu pagi jam 7. Jadi tim relawan itu datang paling pagi sebelum penonton datang dan pulang paling lama setelah penonton pulang. Setelah selesai konser. Ya, jadi mereka mengatakan pantang pulang sebelum bersih. Sebelum bersih. Nah, itu yang kemudian kita gaungkan terus, spirit seperti itu. Dan itu kita lakukan oleh teman-teman dengan relatif tidak ada keluhan ya. Mereka tidak mengeluh. Mereka menikmati proses yang mereka lakoni selama 3 hari, 4 hari di MXGP. Nah, kita juga membuat mapping, kita sebar teman-teman ini di 6 sampai 7 zona. Ya. Ada zona VIP, zona pedok, zona UMKM, zona parkir, festival juga. Festival kan malam hari ya. Tempatkan di 7 zona. Nah, teman-teman WeShape itu yang luar biasa, kita tempatkan di zona VIP dan PPIP. Ya, sempat juga ada terjadi proses menghambat proses mobilisasi sampah. Ya. Kemudian saya sebagai kepala dinas mengkomplain ke Infront, mengkomplain ke Roket yang sebagai otoritas yang itu saya akan komplain. Akhirnya kita minta agar Infront berkomunikasi dengan aparat keamanan di gate untuk bisa memberikan akses masuk kepada mobil-mobil pengangkut sampah. Karena kalau 2 jam saja sampah nggak terangkut, itu sudah full karungnya itu. Sehingga teman-teman harus mengganti dengan karung yang baru. Ya. Karung yang terisi diangkut, karung yang baru ditaruh lagi. Tapi komunikasi dengan Infront dan Roket relatif baik, akhirnya kemudian kita diberikan akses, dimudahkan, bahkan orang Infrontnya hadir di setiap gate itu untuk memberikan akses masuk ke teman-teman, bahkan sampai di IP. Jadi sampai di situ proses komunikasinya. Nah, saya kira pelajarannya adalah komunikasi oleh penyelenggara dengan aparat keamanan yang menjaga gate itu mesti harus sepaham bahwa ada mobil-mobil sampah yang harus diberikan akses seluas-luasnya. Jadi, tapi itu nggak begitu lama prosesnya itu, dan kemudian proses mobilisasi sampah udah berjalan dengan baik. Artinya tujuan baik itu sebenarnya kalau tidak komunikasinya bagus belum tentu juga dapat akses ya. Betul. Karena mungkin security tempatnya juga dari security penyelenggaranya agak ketat mungkin ya. Ya. Nah, ini kan kalau belajar dari MotoGP pada saat itu, pihak ITDC melibatkan pihak ketiga dalam proses cleaning sampah di sekitar area. Nah, di sini
yang saya pahami kalau misalnya itu sama dengan di MotoGP, di MCP mungkin di MCP juga akan melibatkan pihak ketiga penyelenggara di sana gitu. Tapi yang turun tangan sini adalah dinas LHK. Nah mungkin ini akan bicara tupoksi. Nah apakah memang kesadaran bahwa itu memang menjadi tugas, menjadi kerelaan, bukan karena panggilan tupoksi, tapi karena kesadaran bahwa ini akan ada potensi sampah yang besar di sini gitu. Kita mendorong zero waste itu supaya dia terimplementasi ya. Di kabupaten kota, bahkan di desa dan komunitas. Spirit zero waste, jadi spirit dia. Karena nggak mungkin kita mau zero beneran gitu ya. Karena setiap manusia itu adalah produsen sampah. Setiap keluarga itu produsen sampah. Betul. Bahkan sampah-sampah hasil metabolisme tubuh kita pun menghasilkan sampah. Jadi nggak mungkin bisa zero, tapi dia spirit ya, dia giroh untuk bagaimana agar kita bisa bersih dari lingkungan yang kotor. Nah, kalau dibandingkan MotoGP seperti yang Mas Hari sampaikan dengan MXGP, kita melakukan supervisi. Karena ada permintaan dari Dinas LH Sumbawa untuk membantu. Backup ya posisinya sini. Kita membackup, mensupervisi, karena kita punya pengalaman membackup juga, mensupervisi juga pihak ketiga yang di MotoGP dan WSBK. Nah, jadi kita udah punya pengalaman itu. Jadi setiap event itu kita terus memperbaiki tata kelola sampahnya, dan saya kira di MotoGP, di MXGP itu kita agak lebih ketemu pengalamannya, karena kita langsung berhadapan. Kalau yang waktu MotoGP kan meskipun berhadapan tapi sudah ada pihak ketiga. Nah, dari permintaan Dinas LH Sumbawa kita backup. Kemudian ada banyak relawan yang ikut terlibat. WeSave, kemudian teman-teman yang lain juga ikut terlibat. Kita membackup penyelenggaraan agar tata kelola sampahnya itu menjadi lebih baik. Karena kan ini pertaruhan nama daerah. Betul. Ini pertaruhan nama bangsa, ini pertaruhan nama negara. Di mata dunia. Di mata dunia. Kita pikirnya itu. Bukan soal topoksi lagi ya. Soal topoksi. Jadi ini pertaruhan karena ini event internasional, dan kedua kita ingin belajar lagi bagaimana mengolah sampah di event. Dan event internasional seperti ini kita menemukan banyak sekali pelajaran selama 3-4 hari. Dan itu yang kemudian menjadi bahan kita untuk merumuskan kebijakan provinsi. Nanti akan ada satu kebijakan yang meminta semua penyelenggara event, baik dia EO, ya event organizer, maupun dia WO, wedding organizer, ya, untuk juga menyiapkan tata kelola sampahnya. Jadi bayangkan saja kalau setiap kawin itu, setiap resepsi pernikahan itu kan sampah kotaknya di mana-mana itu piringnya piring yang berisi sisa makanan itu. Food waste itu di mana-mana gitu. Nah itu padahal kalau food waste seperti itu bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi pelaku biokonversi, seperti menghasilkan maggot. Ya, jadi sampah makanan itu dia kalau kemudian dikumpulkan oleh para penyelenggara event, apakah dia wedding organizer, itu kan dia harus connect sama si pengelola biokonversi untuk maggot center. Komunikasi antara yang memproduksi sampah dengan itu kan nanti bisa diambil oleh para pelaku pengelola maggot center, bisa dijemput gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus mulai kita bangun proses edukasinya. Jadi bukan hanya edukasi orang per orang, tetapi juga termasuk diedukasi pada para penyelenggara event organizer dan wedding organizer. Ya, kalau melihat proses yang tadi, contoh yang tadi, sampah-sampah yang dihasilkan di MXGP yang 18, sekian ton itu dibawa kemana? Apakah diterapkan seperti konsep yang tadi untuk pengelolaan sampah yang efektif itu? Ya, jadi sampah-sampah yang dikolek, yang dipungut dari berbagai titik bak sampah yang ada di MXGP kemudian dipilah di TPS, tempat pemilihan sementara. Pemilihan dilakukan. Kita kemarin melihat kondisi sampah, kita bagi dua jenis. Sampah yang bisa didaur ulang sama residu. Nah, residu itu yang nggak bisa lagi. Jadi makanan di dalam kotak itu udah ditampur baur di situ, jadi agak susah kita mau. Kalau makanan tuh gado-gado. Gado-gado semua. Nah, yang bisa didaur ulang itu kemudian menjadi dipisahkan, dan teman-teman Dinas LH bersama Bank Sampah silakan
diproses seperti apa menjadi ranahnya mereka. Kita hanya membantu pemilihan dan membantu mengkoordinasikan saja agar proses tata kelola sampah di event MXGP itu bisa agak lebih baik dan smooth. Karena itu menjadi pelajaran buat kita di provinsi. Oke. Ya, tadi sempat disinggung soal zero waste. Yang saya ingat adalah zero waste ini menjadi program unggulan Pak Gubernur Dr. Zulkifli Mansyah dengan Ibu Gubernur Ibu Hajah Siti Romi Jalilah. Apalagi Ibu Gubernur ini cukup strength ya di urusan sampah. Kalau beliau lihat sampah di pinggir jalan, bahkan ada kejadian pada saat MotoGP, sampah di sebuah retail modern, retail modern. Beliau sangat marah sekali gitu. Nah, artinya kalau kita ngelihat pengalaman sebelumnya, dengan Bang Jul sekarang sebagai Kepala Dinas LHK yang baru, nah bagaimana merespon tanggung jawab itu sekarang? Karena ini dinas menjadi garda terdepan di urusan zero waste. Yang pasti Ibu Gubernur, Pak Gubernur langsung direct ke Pak Zul nih untuk memonitor soal zero waste nih. Bagaimana strategi untuk mengawal supaya ini bisa efektif? Ya. Saya kadang-kadang selama 3 hari itu juga sebagai pemungut sampah juga. Pemungut sampah juga? Iya. Saya harus merasakan situasi kebatinan teman-teman itu. Bahkan saya sempat melakukan supervisi itu sampai ke pedok. Iya. Jadi saya menggunakan mobil Grand Max itu, Open Cup itu yang di atas, yang di sampingnya sudah ada seperti bak sampah itu. Saya masuk sampai ke pedok gitu. Jadi mobil ini saya coba apakah mobil ini dihadang nggak sama petugas in front atau petugas keamanan. Langsung naik ke mobil sampah. Saya di mobil sampah sampai masuk memastikan PIP itu betul-betul terkolek sampahnya. Nah, itu cara kami untuk bisa merasakan atmosfer bagaimana teman-teman bekerja ya, melakukan dalam situasi panas yang mungkin sampai 36 derajat. Sangat panas dan debu. Nah, jadi ya seperti yang saya sampaikan, saya kesana itu bekerja bukan nonton itu bonus saja. Iya. Berarti strategi yang kan ada jangka pendek, jangka panjang, ada karena salah satu yang saya dengar adalah tata kelola sampah itu sekarang terpusat juga di TPA Kebun Kongo. Jadi kalau yang kasus MXGP itu sampah terpilah, yang residunya itu kemudian dibawa ke TPA-nya Sumbawa. TPA Sumbawa. Memang dalam hal ini Pemda Sumbawa harus berbenah ya. Kalau 2023 nanti ada event sebesar ini, bahkan mungkin jauh lebih banyak pengunjungnya, maka salah satu syarat yang harus dibenahi adalah TPA mereka. TPA mereka ini harus minimal dia menjadi TPA yang relatif lebih baik ya. Ada proses-proses pengurangan, kemudian armadanya ditambah. Armadanya mereka sangat terbatas. Itu pun kalau nggak kita bantu dengan Hilux yang kita miliki di beberapa KPH itu untuk melakukan mobilisasi dari area MXGP ke TPS. Jadi TPS itu menggunakan mobil truk sampah yang dimiliki oleh Pemda Sumbawa. Jadi memang PR bagi Pemda Sumbawa itu jika MXGP 2023 dilaksanakan, mereka harus menambah armada sampahnya. Karena mau tidak mau pasti banyak sampah. Yang kedua mereka membenahin TPA-nya. Meskipun dari 18 ton ya, itu 30-40% itu adalah sampah daur ulang. Ya sisanya adalah sampah residu yang itu harus dilakukan processing di TPA. Jadi itu yang jadi 18 ton itu tidak sepenuhnya ke TPA gitu. Jadi masih yang daur ulang untuk kemudian diproses oleh teman-teman di LH bersama bank sampah yang terdekat. Artinya dengan pengalaman saat ini MXGP saat ini kan MXGP yang saya dengar kan 5 tahun. Kontraknya 5 tahun ke depan. Artinya ada pengalaman berarti ya, ada pengalaman provinsi khususnya Kabupaten Sumbawa dalam tata kelola sampah itu. Nah, itu apa pelajaran yang bisa Bang Jul sampaikan kepada Pemda Sumbawa soal tata kelola supaya ada yang kekurangan pada saat ini itu dibenahi pada saat MXGP yang next berikut. Betul. Saya sudah berulang kali sampaikan ke teman-teman tim bahwa harus kita perhatikan sampah yang berasal dari konser musik. Ternyata dugaan kita benar bahwa sampah dari konser musik itu jauh lebih besar dari sampah yang sehari-hari. Misalnya contoh pada waktu Slang itu kan, itu sampahnya kan hampir 5 ton. 5 ton di konser itu saja. Di konser itu saja. Artinya kalau kita bisa kita hitung berapa jumlah
penonton, gampang, tinggal jumlah sampah dibagi dengan standar sampah yang harus dikeluarkan per orang. Jadi misalnya 5 ton ya, berarti 5.000 kilo. 5.000 kilo dibagi aja 0,3 kilogram. Ketemu berapa orang yang, kira-kira berapa orang yang hadir di saat konser Slang itu. Nah, jadi apa yang harus disiapkan? Pertama, Pemda Sumbawa dalam hal ini siapapun nanti, terutama nanti penyelenggara, ya penyelenggara harus menyiapkan perangkat ya untuk bisa menyelesaikan soal sampah. Yang pertama, dia memiliki perangkat sarana dan prasarana. Apakah dia mobil angkut, kemudian mobil 3 roda, bak sampah. Yang kedua, dia adalah tim sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu yang kompak dan mungkin lebih banyak lagi. Kemarin dia 168, mungkin bisa sampai 200 orang. Yang kemudian skenarionya. Kemarin itu kita terus terang pelajaran teman-teman itu harus dihitung H+2, bukan H+1. Jadi hari H selesai acara itu belum tentu clear. Belum tentu clear. Karena ada konser musik di atasnya. Yang kedua, ada pembongkaran stage-nya, panggung dari panggung PPIP, panggung UMKM, dan itu meninggalkan sampah gitu. Nah, itu harus di-clean-kan. Itu bisa dilakukan di hari kedua, H+2. Jadi terkait dengan sampah-sampah organik, ya, mesti juga Pemda Sumbawa memiliki satu pusat pengolahan sampah biokonversi menggunakan maggot. Ulat maggot ya. Untuk bisa karena kita nggak tahu ke depan itu akan lebih banyak lagi juga booth-booth yang menyiapkan makanan-makanan, kan pasti ada sisa makanan ya, food waste ya, yang itu bisa dipakai oleh teman-teman pengelola maggot center di Sumbawa. Dan kita di 2022 kita salah satu yang kita dorong adalah terbentuknya pusat-pusat pengolahan sampah menggunakan maggot. Di Lombok sudah banyak ya, kita sudah punya 24 BSF mandiri, Black Soldier Fly, yang lalat hitam yang menghasilkan ulat maggot itu 24. Nah, Sumbawa belum ada, Bima belum ada, Dampo belum ada. Bisa direplikasi ke sana nah, berarti konsep sehingga itu ya. Kita berharap semua target kita 2022 semua kabupaten kota itu memiliki pusat pengolahan sampah menggunakan maggot. Sehingga nanti bisa, jika ingin belajar, nggak usah ke Lombok, cukup belajar pada pusat maggot yang terdekat. Nah, yang Sumbawa sudah punya, kemarin kita sudah kunjungi bersama Dinas LH Sumbawa dan Camat Lapi. Teman-teman di sana sudah berinisiasi dengan, meskipun 3-4 kilo itu mereka sudah sedang belajar bagaimana mengolah sisa makanan itu diolah dengan maggot. Sehingga nanti 2023 paling tidak kita sudah punya satu pusat pengolahan sampah dengan maggot itu di Sumbawa bisa. Ya, baik pemirsa, itulah diskusi yang penuh inspirasi dengan Bang Jul, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB. Semoga bermanfaat dan inspirasi buat kita semua, khususnya pemirsa NTB 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.